Halo para penggemar Giporvis, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan GMB dan GMBB. Setelah saya berikan teori ringkas, nanti saya akan memberikan contoh soalnya ya. Cukup banyak contoh soal yang saya berikan. Nah, GMB atau gerak melingkar beraturan itu adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut yang tetap. Nah, sedangkan GMBB itu adalah gerak melingkar berubah beraturan, adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Nah, pada GLB, dulu kita pernah belajar GLB ya. GLB itu gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus dengan kecepatan tetap. Tapi dalam gerak melingkar dikenal adanya GMB, gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya yang tetap. Nah, rumus GLB yang sudah kita kenal dahulu adalah S sama dengan V kali T, sedangkan GMB nanti S-nya diganti dengan theta, sudut tempuh, omega itu kecepatan sudut, menggantikan V, T-nya tetap ya. Jadi theta itu sama dengan omega kali T. Theta, sudut yang ditempuh, omega, kecepatan sudut. Nah, sedangkan dulu kita juga pernah belajar GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus dengan percepatan tetap. Di gerak melingkar ada GMBB, gerak melingkar berubah beraturan dengan percepatan sudut yang tetap. GLBB rumusnya sudah kita kenal, S sama dengan VOT plus setengah T kuadrat, atau boleh ditulis V rata-rata kali T. Nah, tetapi di gerak melingkar berubah beraturan, S-nya jadi theta, V-nya jadi omega, A-nya jadi alfa. Jadi rumusnya analog dengan gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi theta sama dengan omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Omega 0 itu kecepatan sudut awal ya. Theta tetap menyatakan sudut yang ditempuh. Alfa di sini percepatan sudut, T-nya adalah waktu. Nah, V rata-rata itu apa? V rata-rata itu adalah separuh dari jumlah VO plus VT ya. Artinya V-nya di rata-rata. Nah, sedangkan omega rata-rata ya berarti separuh dari omega 0 ditambah dengan omega T. Nah, kalau mencari VT pada GLBB kan VO plus AT. Ini kecepatan akhir ya. VT kecepatan pada T tertentu, VO plus AT, VO kecepatan awal. Nah, sedangkan pada gerak melingkar berubah beraturan, VT-nya jadi omega T, VO-nya jadi omega 0 atau omega O plus alfa kali T. A-nya jadi alfa di sini ya. Nah, kalau VT kuadrat itu sama dengan V kuadrat plus 2S pada GLBB, pada GMBB berlaku omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta. Jadi kalau Anda hafal rumus GLB, GLBB, ya pasti GMB, GMBB-nya ya apal juga gitu. Karena apa? Tinggal mengganti aja ya. S-nya diganti theta, V-nya diganti omega, A-nya diganti dengan alfa. Nah, ada hubungan yang baik antara S dengan theta. Ya, S itu sama dengan theta kali R. Jadi kalau S ini dalam gerak melingkar, ini adalah panjang busur yang ditempuh ya. Nah, V itu omega kali R ya, kecepatan linear, kecepatan sudut kalikan jari-jari. R itu jari-jari gerak melingkarnya. Kalau percepatan tangensialnya atau ditulis A saja seperti ini yaitu alfa kali R, sedangkan omeganya itu kalau dikaitkan dengan frekuensi 2πf, nah sedangkan frekuensinya seperti yaitu periode, atau boleh ditulis frekuensi itu jumlah putaran tiap satuan waktu. Berarti N per T, N jumlah putaran, T itu waktu berapa lama dia berputar. Oke, jadi ini saya berikan ringkasan lengkap ya mengenai GLB, GLBB, GMB, dan GMBB. Dan hubungan besaran linear dengan gerak melingkar juga sudah saya hubungkan seperti ini. Nah, ini saya ingatkan kembali, saya review kembali bahwa kalau ada roda sepusat berputar, kosentris ya, pusatnya sama, maka kecepatan sudut roda 1 dan 2 itu pasti sama. Nah, kalau rodanya dihubungkan dengan sabuk atau karet ataupun rantai, maka kalau roda 1 berputar, roda 2 juga berputar, maka kecepatan linearnya pasti sama. Nah, begitu juga kalau bersinggungan, ini kecepatan linearnya juga pasti sama. Jadi yang dihafalkan cukup yang sepusat ya, omeganya sama, kecepatan sudut sama. Nah, selain itu V-nya yang sama. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, sebuah roda dengan jari-jari 20 cm berputar dengan kecepatan sudut tetap. Dalam waktu 10 sekon dapat menempuh 50 putaran. Skrup yang terletak di tepi roda ikut berputar bersama roda. Hitunglah frekuensi putaran roda, periode putaran, kecepatan sudut roda, kecepatan linear skrup, jarak yang ditempuh skrup dalam waktu 3 sekon.
Kita jawab. Nah, ini yang diketahui dalam soal, jari-jari diketahui 20 cm atau 0,2 meter. Nah, sedangkan jumlah putaran 50 dalam waktu 10 sekon. Nah, kita bisa mencari frekuensinya, yaitu jumlah putaran dibagi dengan waktu berapa lama berputar. Jadi 50 bagi 10 hasilnya adalah 5 Hz. Nah, kalau mencari periode itu harga balik dari frekuensi, jadi 1/5 berarti 0,2 sekon. Kalau mencari omega 2πf ya, jadi kalau gitu 2π kali f-nya 5 berarti 10π Hz. Kemudian kalau mencari kecepatan linearnya, V omega kali R, omeganya 10π, sedangkan R-nya 0,2, berarti hasilnya adalah 2π radian per sekon. Pi di sini adalah bilangan 3,14 ya, atau 22/7. Nah, sedangkan S-nya itu V kali T, ini jarak yang ditempuh sekrup dalam waktu 3 sekon ya. Ya, S itu V kali T, jarak itu berarti panjang busur yang ditempuh. S sama dengan V kali T, V linearnya adalah 2π, T-nya adalah 3 sekon sesuai dengan pertanyaan. Jadi 2π kali 3 itu adalah 6π meter. Nomor 2, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 50 cm dan kecepatan sudut 480 rpm, rotasi per menit. Dalam waktu 30 sekon, berapakah sudut yang ditempuh, jarak yang ditempuh benda? Kita jawab, jari-jarinya 50 cm sama aja dengan 0,5 meter. Omeganya atau kecepatan sudut diketahui dalam soal 480 rpm. Saya tulis begini ya, 480 putaran per menit. Nah, sedangkan waktu putarnya itu 30 sekon atau setengah menit. Jadi saya kalau mencari sudutnya gampang sekali. Berapa sudut yang ditempuh? Ya omega kali T. Ini bergerak melingkar beraturan ya. Jadi theta omega kali T. Omeganya 480 putaran per menit kali setengah menit. Menitnya kan dicoret, tinggal putarannya aja. Jadi kalau begitu, ini kalau saya kalikan 240 putaran hasilnya. Oke, tapi ini kalau dalam radian ya, 240 putaran dalam radian, satu putaran itu 2π radian ya, jadi dikalikan dengan 2π. Nah, kalau saya kalikan 2π hasilnya 480π radian. Nah, yang B, tanyakan jarak yang ditempuh benda, itu berarti ya panjang busur yang ditempuh. Jadi S sama dengan theta kali R. Ya, S theta kali R. Jadi theta itu 480π radian tadi, R-nya adalah setengah meter ya. Jadi kalau begitu hasilnya di sini 240π meter. Tentu saja pi-nya adalah 3,14. Nomor 3, roda gerinda mula-mula berputar dengan kecepatan sudut 2400 rpm. Karena mendapat gaya gesek, maka roda itu berhenti berputar dalam waktu 40 sekon. Hitunglah perlambatan sudut roda gerinda, sudut yang ditempuh sejak adanya gaya gesek hingga berhenti. Saya jawab. Omega 0-nya, kecepatan sudut awalnya diketahui 2400 rpm. Ini sama aja dengan 2400 putaran per menit ya. Nah, putaran, satu putaran itu 2π radian, 1 menit itu 60 sekon. Ini saya jadikan SI satuannya dalam radian per sekon ya. Jadi ini hasilnya adalah 80π radian per sekon. Oke, nah kalau ditanyakan perlambatan sudut, omega T itu sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Karena ada perlambatan sudut, ini berarti benda bergerak melingkar berubah beraturan. Makanya rumusnya seperti ini. Nah, kalau roda itu berhenti, berarti omega T-nya kan 0. Ya, saya isi 0 karena berhenti. Omega 0-nya tadi ini ya, 80π. Alfanya ditanyakan, T-nya adalah 40. Berhenti dalam waktu 40 sekon di sini ya. Oke, jadi kalau begitu min 80π sama dengan alfa kali 40, berarti alfanya adalah min 2π radian per sekon kuadrat. Tanda min menunjukkan bahwa adanya perlambatan. Yang B, ditanya berapa sudut yang ditempuh sejak adanya gaya gesek hingga berhenti. Saya pakai rumus ini aja. Theta sama dengan omega rata-rata kali T. Omega rata-rata ya setengah dari omega 0 plus omega T dikalikan dengan T. Jadi tinggal masuk aja. Omega 0-nya kita masukkan 80π ya. Sedangkan omega T-nya 0 di sini. T-nya adalah 40. Maka hasilnya adalah 1600π radian. Nomor 4, suatu titik materi yang mula-mula berputar dengan kecepatan sudut 40 radian per sekon memperoleh perlambatan sudut 2 radian per sekon kuadrat hingga berhenti. Sejak mendapat perlambatan hingga berhenti, berapa putaran yang ditempuh titik materi itu?
Nah, diketahui dalam soal omega 0 40 radian per sekon ya. Nah, perlambatannya 2 radian per sekon kuadrat, saya tulis min karena diperlambat. Sedangkan akhirnya berhenti ya, omega t-nya 0. Nah, ini yang tanyakan sudut yang ditempuh. Nah, karena ini GMBB, saya pakai rumus ini, omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta. Tahunya GMBB karena ini ada perlambatan sudut. Jadi omega t itu 0, di sini saya masukkan omega 0-nya 40 ya. Alfanya min 2. Nah, jadi kalau begitu ini 4 theta, saya pindahkan ke sini ya, sama dengan 40 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 400 radian. Padahal kita tahu satu putaran itu kan 2 pi radian. Kalau ditanyakan berapa putaran, ya kita ubah dalam putaran ya. Jadi 400 ini kita bagi dengan 2 pi, ya kan? Jadi 400 bagi 2 pi, satuannya putaran di sini ya. Jadi ini hasilnya adalah 200 per pi putaran. Berapa pi-nya? Ya pasti 3,14. Nomor 5, suatu benda mula-mula berputar dengan kecepatan sudut 48 radian per sekon. Pada benda dikenai momen gaya konstan yang berlawanan dengan putarannya secara terus-menerus. Perlambatan yang diperoleh 8 radian per sekon kuadrat. Sejak momen gaya diterapkan pada benda, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk berbalik arah? Nah, omega 0-nya diketahui 48 radian per sekon. Nah, sedangkan perlambatan sudutnya adalah 8 radian per sekon kuadrat. Ini dikasih min karena diperlambat ya. Nah, katanya berbalik arah. Nah, kalau dia berbalik arah, maka kecepatan sudut sesaatnya itu 0 ya. Di titik baliknya kecepatan sudutnya itu 0. Nah, sehingga kalau kita pakai rumus ini GMBB ya, omega t sama dengan omega 0 plus alfa kali t, kita bisa menghitung waktunya. Omega t-nya kan 0, omega 0-nya 48, alfanya min 8 ya. Kita pindah ruas, 8t sama dengan 48, berarti t-nya 6 sekon. Inilah waktu untuk berbalik arah. Nomor 6. Dua roda A dan B masing-masing berjari-jari 10 cm dan 20 cm bersinggungan satu sama lain seperti tampak pada gambar. Jika kecepatan linear titik B di tepi roda A adalah 12 meter per sekon, maka berapakah kecepatan sudut roda B? Oke. Kita tahu bahwa yang namanya roda 1 dan 2 itu bersinggungan ya. Jadi kalau bersinggungan berarti V-nya sama. Oke, V-nya sama. Jadi V1 maksudnya ini untuk roda A ya, V2 untuk roda B. Jadi kalau gitu V2 saya uraikan omega 2 kali R2. Nah, berarti kan di sini V1 itu adalah kecepatan linear roda A. Ini langsung saya masukkan 12 meter per sekon. Sedangkan R2 itu jari-jari dari roda B. 20 cm itu 0,2 meter. Nah, omega 2-nya kan dicari di sini ya. Jadi omega 2 itu berarti omega B, kecepatan sudut roda B 12 dibagi 0,2. Nah, ini hasilnya adalah 60 radian per sekon. Nomor 7, 4 buah roda A, B, C, dan D masing-masing memiliki jari-jari 20 cm, 40 cm, 10 cm, dan 20 cm. Jika kecepatan sudut roda adalah 60 radian per sekon, maka hitunglah kecepatan sudut roda D. Kita jawab. VB itu sama dengan VA ya. Kenapa? Karena dia bersinggungan. Nah, sekarang saya uraikan VA itu omega A kali RA. Nah, saya masukkan omega A-nya 60 ya kan. RA-nya adalah 0,2 meter. Karena ini 20 cm saya meterkan ya. Jadi hasilnya adalah 12 meter per sekon. Nah, terus kemudian perhatikan roda B sama C ini sepusat. Kalau sepusat berarti omeganya sama. Omega C sama dengan omega B. Nah, omega itu V per R. Ya, V omega kali R berarti omega V per R. Omega C berarti VC bagi RC. Kalau omega B berarti VB bagi RB. Nah, VC-nya kita bisa hitung. RC-nya kan 0,1 di sini ya. 0,1 meter, 10 cm. Sedangkan VB-nya sudah kita temukan 12. RB-nya itu adalah 0,4 meter, 40 cm ya. 0,4 meter. Nah, ini VC-nya kalau dihitung ya 3 meter per sekon. Nah, kita tahu bahwa yang namanya roda C dan D ini dihubungkan dengan sabuk, rantai gitu kan ya. Maka pasti kecepatan linearnya sama. VD sama dengan VC. Nah, VD sama dengan VC, padahal VD itu omega D kali RD. VC-nya ini sudah tahu, VC-nya 3.
tinggal masuk aja ya. Jadi omega D, RD-nya adalah 20 cm, 0,2 meter, VC-nya ketemu 3. Jadi kalau begitu omega D-nya adalah ya 3 bagi 0,2 berarti 15 radian per sekon. Basic is very easy and fun.